Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget. Kembali lagi bersama gua Bre Dan gue Ucup. Dan pada tema kita hari ini adalah Kenapa harus mahal? Jadi apa nih friend yang harus mahal? Nah, yang harus mahal nih ada dua, Cuk. Jadi di sini kita ada ASRock X570 Razer Edition dan juga casing Lianli Dynamic O11 Razer Edition. Emang kenapa sih friend harus mahal dan kenapa harus Razer? Oh, kenapa harus mahal dan kenapa harus Razer? Betul. Nah, mungkin Sobat Mata Hobi dan Gadget di rumah nih ada juga yang bertanya-tanya kayak Ucup nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, gue mulai dari alasan yang pertama nih, Cup. Tentunya MOBO atau motherboard dari ASRock X570 ini menggunakan dua kali quality control yang berbeda, ya kan. Pertama di sini ada ASRock sebagai pembuat dan juga ada Razer sebagai rekanan kolaborasi. Nah, tentunya di sini masing-masing brand ikut andil dalam quality control di produk yang mereka buat ini ya. Nah, alasannya itu jelas Sobat Mata Hobi dan Gadget. Karena mereka tentu nggak mau kehilangan pamor kan dari kolaborasi ini, dan juga mereka nggak mungkin mau produk yang mereka buat ini gagal di pasaran. Kalau masalah casing gimana nih friend menurut lu? Casing ini? Iya. Nah, kalau casing ini si Lianli X Razer ini tentunya sama juga, Cuk. Jadi dia quality controlnya diawasi secara bersamaan ya kan. Karena kita tahu dua brand ini kan bukan brand kaleng-kaleng ya. Mereka mempunyai target pasar menengah ke atas. Jadi tentunya kalau urusan quality control sama seperti motherboard ini, mereka ngerjainnya bareng-bareng. Nah, untuk motherboard gimana nih friend? Gue direkomendasiin sama teman gue tuh yang kalau beli ya yang murah aja gitu. Gimana nih menurut lo? Nah, kalau kita tahu kan motherboard ini kan papan induk dari build sebuah PC ya. Jadi dia nih tempat dimana semua piranti-piranti itu terhubung dan terproses di dalam sebuah PC. Jadi aneh sih rasanya Sobat Mata Hobi dan Gadget kalau part-part lainnya gitu kita beli yang keren tapi motherboardnya yang murah. Nah, itu juga yang menyebabkan PC kalian jadi bottleneck. Menurut lo apalagi nih friend alasannya dari motherboard ini? Nah, ini ada alasan ketiga dari gue, Cuk. Jadi mengenai build quality dan fitur. Kan kita tahu di sini motherboard ini kan motherboard menengah ke atas ya. Iya. Tentunya kalau kita bandingkan fitur-fiturnya dengan motherboard yang murah meriah, pastinya jauh berbeda sih. Nah, contoh paling krusial di motherboard ini adalah VRM, Cuk. VRM ini atau kepanjangannya Voltage Regulator Module ya kan. Nah, si VRM ini tugasnya untuk menerima dan mengalirkan aliran listrik ke semua piranti-piranti yang tertancap di motherboard. Nah, pada motherboard murah nih, biasanya mereka menggunakan VRM-nya cuma sedikit, Cuk. Bahkan ada motherboard murah yang kualitas VRM-nya tuh biasa aja bahkan buruk. Padahal bisa dibilang si VRM ini adalah urat nadi bagi motherboard, Cuk. Jadi kalau dibiarin aja nih, kayaknya sih bakal tinggal tunggu waktu aja komponen mana yang bakal minta jajan. Terus alasan dari casing Razer ini apa nih bre? Selanjutnya? Oh, alasan kenapa aku pilih si Lianli X Razer ini? Iya. Jadi kalau di casing ini, Cuk, masalah utamanya biasanya yang kita temukan adalah masalah airflow ya. Kan sering gak sih lo ngelihat casing dalamnya tuh penuh debu atau kotoran yang masuk gitu. Nah, itu tuh yang menimbulkan adanya panas berlebihan di dalam casing atau overheat. Tentu kalau casing-casing murah, Cuk, mereka tuh minim banget memperhatikan soal ini, soal airflow ya. Karena mereka biasanya mengedepankan soal estetik. Jadi keindahannya dulu, tapi urusan panas ya namanya juga murah. Kalau gue lihat ini motherboard lumayan banyak nih colokannya. Apa aja ya bre? Yalah, colokan norak banget lu. Itu input output port. Jadi kalau motherboard mahal nih, jadi I/O portnya itu banyak tuh, lengkap. Jadi dia fungsinya nih buat memudahkan dan memanjakan para user pada saat perakitan. Dan juga itu memudahkan para user buat konektivitas ke device-device lain, Cuk, tentunya. Oh gitu bre. Dari sini udah kira-kira udah paham gak lu? Lumayan sih. Ada mau rencana beli? Nanti lah gue pikir-pikir. Mungkin gue nyelengin 2 tahun ke depan baru bisa beli. Nah, kalau untuk casing nih, Cuk, biasanya nih cuman casing-casing di atas harga 1 jutaan doang nih yang ada Type-C port di front panelnya ya kan. Karena lu tau lah, dan Sobat Mata Hobi dan Gadget di rumah juga tahu kan sekarang gadget-gadget kekinian nih udah pada mulai ekspansi pakai Type-C sebagai konektivitasnya. Oh iya benar. Kebetulan HP gue juga udah Type-C. Nah, ini apa sih nih friend nih? Kayaknya di motherboard gue tuh di PC nggak ada nih. Ini apa ya? Kalau tahu. Nah, ini menjadi alasan kelima, Cuk. Kita di sini bahas mengenai protektor dan materialnya ya.
Jadi di sini di motherboard ini kita lihat kalau kita amati lagi nih protektor VRM-nya dari ASRock X570 ini emang beneran kokoh ya. Kita lihat tuh ada 2 bagian. Dia beneran kokoh dan solid dan emang beneran bikin adem bagian VRM-nya. Dan gak cuma solid dan kokoh doang, Cuk. Jadi di situ disematkan heat pipe buat menyalurkan panasnya dia. Ya nggak heran sih, Cuk. Ini kan udah collab nih 2 brand tenar, ASRock dan Razer kan. Jadi mana mungkin kan pendingin di bagian pentingnya tuh cuman gimmick doang. Nah lalu Cuk, kalau untuk material dari casing ini dia menggunakan rangka dari aluminium steel ya. Jadi dia kokoh banget tapi ringan. Dan kita udah dapet full tempered glass sisi depan dan samping. Dan juga menariknya nih RGB di dalam casing ini nih semuanya bisa ke-sync cuman pakai satu aplikasi doang, Razer Synapse 3. Jadi kalau ada satu kalimat yang cocok untuk merangkum kualitas dari casing Lianli X Razer ini adalah simple dan premium, guys. Nah itu dia sobat mata hobi dan gadget, 5 alasan kenapa harus mahal ya kan. Sebenarnya selain 2 komponen ini Cuk, motherboard dan casing, banyak komponen-komponen lain yang bikin user mesti merogoh kocek ya kan. Nah sobat mata hobi dan gadget di rumah, silakan komen di kolom komentar apa aja selain 2 komponen ini yang bikin kita mesti merogoh kocek. Tapi gue masih penasaran nih Bre, kenapa Razer mau collab sama ASRock? Oh, lu penasaran kenapa Razer mau kolaborasi dengan ASRock? Nah, Seperti kita tahu kan Cuk, jadi Razer ini kan dia memiliki konsumen, target konsumen kan menengah ke atas ya kan. Nah ini menurut asumsi gue pribadi nih, kayaknya Razer sedang mencoba menjangkau konsumen baru nih yang menengah ke bawah, kayak gitu. oh benar juga ya Bre. Itu akal kan? Betul. Cuman ya balik lagi, itu cuma asumsi gue pribadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini menambah informasi dan edukasi buat kalian sobat mata hobi dan gadget di rumah ya. Akhir kata dari gua Bre, Gue Ucup, salam Mata Hobi dan Gadget.